dan gelanggang permainan mekanik elektronik. Itu pada mau gitu. Ini kira-kira bola ketangkasan itu judi kan kira-kira gitu kan. Ini yang kemudian banyak ya wajar kalau orang suudon ya kira-kira ya. Kalau memandang ini kan apa? Ini ingin bersaing dengan wilayah Singapura yang kebetulan sudah naik di permukaan untuk pola-pola yang seperti itu. Nah, walaupun kemarin Pak Tommy Winata bilang enggak, kami nggak bikin judi, ya nggak bikin judi. Tapi sing percaya sopo kan gitu kira-kira. Nah ini gambarannya. Oke, kronologisnya begitu. Sampai 2004. 2004 sampai 2007 itu mangkrak. Nggak ada kegiatan. Biasanya begitu rata-rata. Pemain-pemain besar itu rata-rata minta konsesi, nganggur ke. Terus dia kerjaannya apa? Nyari investor. Jadi misalnya nyari investor kemana untuk bisa berinvestasi di tempat tersebut. 2004-2007 mangkrak. Bahkan kemudian 2007 PT Makmur Elok Grasa itu terindikasi korupsi dan merugikan negara sekitar 3,6 triliun. Ada indikasi korupsi di situ. Maka 14 November 2008 Pak Tommy Winata itu dipanggil Barreskrim, diperiksa. 2008, 2,5 jam. Tapi HP itu nggak dengar sama sekali. 2000 berapa? Tiba rumah 2003, 2023. Jadi ini kasus ngambang, tidak ada penyelesaian. Tiba-tiba 2023, di mana kok tiba-tiba wilayah itu jadi proyek strategis nasional. 2004, 2007 mangkrak. 2007 ada indikasi korupsi, 2008 diperiksa, hilang. 2023 tiba-tiba jadi proyek strategis nasional. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 7 tahun 2020. Masuk dalam proyek strategis nasional. Kalau udah proyek strategis nasional itu gagah-gagah proyek. Berarti apa? Semua peraturan babat semua, beresin semua. Nah ini persoalan yang kita lihat satu-satu. Akhirnya konfliknya bagaimana? Konfliknya itu karena gini, sekali lagi, masyarakat kan sudah tahu. Dia dapat SK Wali Kota Batam 105, intinya apa? PT MEG nggak boleh masuk ke 16 kampung tua itu. Lah kok kemudian BP Batam malah ngasih semuanya kepada MEG. Kenapa? Karena dia merasa sudah punya HPL, padahal HPL-nya belum ada. Ini yang sedang dituntut juga oleh banyak kalangan. Ini naik karena ketahuan, juga nggak ketahuan, ini beres kabeh. Ya. Oke. Terus kenapa lagi? Ini yang jadi ditunggu-tunggu masyarakat itu apa? Ada yang bilang bahwa masyarakat kampung tua nggak punya sertifikat. Tapi ada PP nomor 24 tahun 97 intinya apa? Nggak perlu pembuktian hak, nggak perlu sertifikat. Kalau dia sudah duduk di tempat itu selama 20 tahun, itu sudah bukti fisik bahwa dia layak dapat sertifikat 20 tahun. Wah ini nggak bukan 20 tahun, ratusan tahun. Nah ditambah lagi yang ini ngaturannya. Jadi nanti silahkan dilihat aja nomor 24 tahun 2007. Yang paling bikin sesek ini masalahnya 2019 Pak Jokowi datang ke Riau, datang ke Kepri. Siapa yang pengen sertifikat? Siapa yang pengen sertifikat? Ya, pokoknya setelah 3 bulan saya beresin semua sertifikat. Ada buktinya? Nggak ada. Tiba-tiba 2023 pon pergi semuanya. Tambah mana nggak sih? Sudahlah mereka bingung perutnya, diapusi, aturan salah, menyalahi SK. Kira-kira nah ibarat orang itu apa namanya? Umat Pak. Panas, ukun itu berarti panas sudah, apinya itu udah berkobar-kobar. Ya harus 3 hari sulur, selesai. Akhirnya ramai di penuh dan ketahuan semuanya. Ini persoalan tanah. Jadi otomatis nggak bisa sesederhana itu. Pak Bahlil datang ke sana ngadem-ngademi juga nggak sederhana. Masalahnya apa? Ya banyak sekali mereka suruh pindah, tempat pindahnya belum disiapkan.
suruh di rumah susu. Ya gimana orang tadi? Nggak akan bisa. Karena perut mereka bingung juga aku makan apa kira-kira nanti kalau saya pindah ke tempat itu. Nah, sekali lagi ini kena batunya karena berhadapan dengan nelayan. Saya tahu persis Pak, kalau nelayan ini pengalaman dari beberapa saya bertemu dengan beberapa kalangan itu memang untuk nelayan ini paling riskan. Dan mereka kalau mau serah ibaratnya mati-matian ya siap itu. Rata-rata siap. Nah, masyarakat. Ini tantangan ini. Kemudian yang kedua konflik investasi. Konflik itu sudah lah, kalau tanah selesai nanti ya. Selama mereka nggak dikasih hak suruh pindah, pasti akan tetap ribut. Yang akan dilakukan biasanya adu domba. Yang akan dilakukan biasanya adu domba. Take care of, adu antara mereka, kemudian terjadi situasi yang tidak nyaman. Jadi sebenarnya kita ini adanya pemimpin itu nyaman atau tidak sebenarnya? Ada pemimpin jadi masalah. Yang kedua, investasi. Ada persoalan yang paling mendasar karena UU Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja. Yang jadi perpu. Kalau panjenengan nguliti perpu Cipta Kerja itu ya itu nggak beda dengan Undang-undang Cipta Kerja. Padahal Undang-undang Cipta Kerja itu sudah diminta dia inkonstitusional bersyarat menurut Mahkamah Konstitusi. Tapi rezim hari ini punya cara apa itu dibikin perpu, isinya juga sama. Saya buka itu isinya sama Pak, pasal per pasal itu sama semuanya. Artinya ya mereka harus benar-benar nggak peduli dengan aturan, ya gitu kira-kira kan? Apa poinnya? Ini ada dua paling enggak ya. Intinya Undang-Undang Cipta Kerja itu bukan Cipta Kerja, tapi Cipta Investasi. Karpet merah untuk investasi. Supaya investasi masuk sebesar-besarnya, karena mereka berpikir kan kapitalistik, bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa besar. Intinya gitu. Soal pemerataan itu urusan belakangan, invisible hand kalau mereka mengatakan kan gitu ya. Nah ini persoalannya gini. Ada persoalan di dalam perpu atau undang-undang yang disebut dengan domain fair clearing. Apa domain fair clearing itu? Negaraisasi tanah. Saya ulang apa namanya? Negaraisasi tanah. Apa maksudnya? Semua tanah yang nggak punya legalitas milik negara. Negara ini kurang ajar, kira-kira pemimpinnya kurang ajar ya saya itu maunya dia. Ini yang jadi persoalan. Itu yang kemudian disebut sebagai HPL tadi. Jadi kalau orang punya hak pengelolaan lahan, berarti dia punya otoritas seluas-luasnya bahwa tanah itu milik negara dan dia berhak masih konsesi pada orang, masih konsesi. Nah, konsesi yang di Undang-Undang Cipta Kerja itu 90 tahun. Padahal zaman company Belanda saja itu hanya 75 tahun. Jadi kira-kira penjajah orang itu. Penjajah. Nah, untuk Undang-Undang IKN tambah parah lagi, itu juga otoritas. Jadi Badan Otoritas Ibu Kota Nasional atau Kota Nusantara. Badan BOIKN. Lebih parah, lewat Undang-Undang IKN itu berapa? 190 tahun lagi. Kira-kira. Masya Allah juga. Ini kalau yang untuk mana itu? Untuk Otorita Batam, Rempang, Galang itu 90 tahun. LRT yang ini. Tapi khusus IKN itu ada revisi Undang-Undang IKN. Yang tadi itu jumlahnya berapa tadi? 190 tahun. Masya Allah. Ini gendeng-gendengan itu kalau Belanda itu 75 tahun. Dari 75 kali 2 itu 150 itu super Belanda. Pak Jokowi ya. Presiden sampean. Nggak apa-apa ya kita bilang gitu ya. Itu pernyataan. Terus yang kedua itu perizinan. Perizinan itu apa? Ini yang paling menarik. Bahwa AMDAL itu tidak wajib. Diganti dengan apa? Penerapan perizinan berusaha berbasis resiko.
Nah, ulang apa namanya kata-katanya itu? Penerapan perizinan berusaha berbasis resiko. Pertanyaannya, dia akan menetapkan resiko besar, resiko sedang, resiko rendah. Pertanyaannya, siapa yang menetapkan resiko besar, resiko sedang, resiko rendah? Nggak ada aturannya. Terus yang menetapkan itu siapa? Top down. Semua izin harus pada pusat. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pulau Batam, Rempanggalan itu pulau kecil. Kira-kira kalau ada investasi besar di situ, resikonya ada. Kalau saya, resikonya besar. Harusnya ada analisis mengenai dampak lingkungan. Wah, ternyata begitu dikejar, dia baru konsultasi publik AMDAL tanggal 28 September kemarin. Lah kok tanggal 28 September kok suruh ngejar-ngejar orang, suruh pergi dari tempatnya, AMDALnya belum ada. Coba bayangin. Kata Pak Luhut yang sekarang sakit kondisinya, itu mengatakan apa? Gak masalah, gak ada AMDAL. Coba bayangin. Jadi masalah. Itu adalah AMDAL itu penentu pulau-pulau kecil. Agak panjang kita bicara investasi. Nah, oke ya. Ya lanjut. Nah, tambah lagi gini. Jadi ceritanya kalau orang mau berinvestasi menurut aturan kita hari ini, itu payung hukum besar namanya KLHS. Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Jadi gini, kalau kira-kira Batam, Rempanggalan pulau kecil, satu hamparan itu, yang deket-deket itu harus ada KLHS-nya dulu. Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Itu membaca apa? Daya dukung lahan, daya dukung alam, berapa kira-kira? Investasi di sini boleh ngerangsek hutan, misalnya boleh ngerangsek alokasi penggunaan lain berapa, ngerangsek pantai berapa jauh. Sehingga nanti apa? Daya tampung dan daya dukung lingkungan itu benar-benar terjaga. Itu KLHS namanya. Nah, KLHS nanti diturunkan dalam bentuk RDTR, Rencana Detail Tata Ruang. RTRW untuk RDTR. Dari RTRW RDTR itu nanti dibikin namanya AMDAL untuk setiap proyeknya. Jadi KLHS itu gedenya, kemudian RTRW itu ruang-ruang ini untuk apa, karena tadi melihat daya dukung daya data tampung, maka hijauan harus ada sekian persen, ya, untuk rumah-rumah sekian persen, untuk pabrik sekian persen, ya. Setelah itu aku mau masuk proyek di situ, nah lu bikin AMDAL. Kira-kira logikanya begitu. Nah, saya khawatir, saya searching cari-cari KLHS-nya mana, sepertinya belum ada. Tambah parah lagi, sekali bilang di dalam TikTok saya yang sudah dibikin hari ini itu awur-awuran. Ini awur-awuran proyek ini. KLHS lainnya, AMDAL nggak jelas, masuk orang sembarangan. Nah, penentuan jenis resiko itu a priori dan top down, pusat yang menentukan. Besar, kecil, sedang resiko tadi pusat. Ini persoalan. Dan ternyata nggak ada AMDAL. Oke. Ternyata pemerintah saat ini baik pusat daerah itu sangat haus investasi.